Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan kajian kitab takrib online bersama Ustadz Misbahul Ihsan dengan tema memakai sutra. Pada Ustadz Misbahul Ihsan dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hadza utawi iki iku faslun nerangkan perpisahan masalah. Faslun hadza utawi iki iku faslun nerangkan perpisahan masalah. Wa yahmumulan haram ala rijali atase pira-pira lanang jamae rajul siji nek dicelake ala rijali atase pira-pira lanang apa sing haram apa lubusul hariri nganggo sutra pakaian lho ya, ini bukan sutra merek, sutra pakaian. Wa takhattumi lan nganggo ali-ali atau cincin. Wa takhattumi lan nganggo ali-ali bidzahabi saking emas. Wa yahillu lan halal nganggo jenenge nganggo sutra lan ali-ali saking emas. Lin nisa'i kedue wong wedok. Wa qaliludz zahabi utawi kitike emas. Wa qaliludz zahabi utawi sedikitnya emas. Wa katsiruhu lan akeh emas. Fit tahrimi ing dalam hukum keharaman. Iku sawaun podo. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ono ana apa ba'du saubi sebagiane pira-pira baju atau dodot. Apa ba'du saubi sebagiane pira-pira dodot iku ibrahisiman sutra ibrahisi. Wa ba'duhu lan ana sebagiane saub kang weneh yang lain. Wa ba'duhu lan sebagiane baju yang lain iku kutnan kapuk atau kapas. Au kataban utawa katun utawa kataban. Au kataban utawa katun. Yo jaza mongko wenang. Jaza maka diperbolehkan apa lubsuhu nganggo saub malam yakun ing dalam selagane ora ana apa al ibrahisimu sutra iku ghaliban kang ngalahake di bawah Fathul Qorib. Bismillahirrahmanirrahim. Sinjirune dibaca sini sawar. Faslun fil libsi. Pasal ini menerangkan tentang fil libasi, cara memakai piro-piro negosol jawane piro-piro penganggu yang dipakai. Wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri, memakai sutra itu
diharamkan bagi laki-laki. Jadi laki-laki itu enggak boleh pakai sutra. Wa takhattumi bidzahabi, lan nganggo cincin atau ali-ali saking emas. Nah, diharamkannya itu kapan? Diharamkannya itu fi halatil ikhtiyari, di dalam tingkah ikhtiar atau tingkah memilih. Maksudnya kita bisa memakai baju selain dari sutra, tetapi kita tetap memilih pakai sutra, itu yang diharamkan. Tetapi kalau memang bukan tingkah ikhtiar atau darurat, memang yang dipakai adanya cuma sutra, atau kita cuma pakai, atau kita bisanya cuma pakai sutra, maka pakai sutra ya nggak apa-apa. Diharamkan ini ketika fi halat ikhtiyari, di dalam tingkah ikhtiar. Ikhtiar itu milih, bisa menggunakan baju lain tapi dia tetap pakai baju sutra, itu sing haram. Wa kadza yahrumu istimalu ma dzukira ala jihadil iftiras. Podo hukumnya sama keharumannya seperti memakai sutra dijadikan baju, yaitu memakai sutra dijadikan lemek, alas. Misalnya kasur spray itu terbuat dari sutra, dan bulana nggak boleh didalik min wujud istimali. Dan selain itu pokoknya pakai lanang itu pokoknya nggak boleh pakai sutra dan juga cincin dari emas. Kenapa haram? Karena yang pertama, emas sutra ini memang, karena saya ngomong pakaian itu pakaian yang bukan pakaian, apa yang digunakan oleh orang kaya, sehingga ketika orang-orang miskin melihat itu nggak boleh lorati. Misalnya orang miskin keluaran tapi kita singkatkan duit koyak-koyak itu cincin emas, tuku sutra. Yang kedua nih, ngomong sutra emas ini bisa perhiasan atau pakaian di surga. Barang siapa yang pakai ini surga nggak nganggune. Apa yang nganggune surga, dunia nggak dipakai. Tapi penelitian, tahu kurung kan ya, sudah pernah dengar kalau emas kalau dipakai cowok itu molekul-molekulnya ada yang bisa masuk ke dalam tubuh, ke kulit, nanti menyebabkan penyakit. Nah kalau cewek kan ada sirkulasi haid, jadi darah-darah kotor itu dikeluarkan. Kalau cowok kan nggak ada sirkulasi haid. Baru ketemu saya ini. Wa yakhilu lirijali lubsu, dan halal bagi beberapa laki-laki memakai sutra lidoruroti, karena darurat. Nah, diharamkan tadi ketika fi halatil ikhtiar, di dalam tingkah ikhtiar. Memang kita nggak bisa, ada pilihan lain selain pakai sutra, tapi kita tetap pakai sutra, itu haram. Tapi wa yahillu lirijali, halal bagi laki-laki lubsuhu, memakai sutra lidoruroti, karena darurat. Kaharin wa bardin muhlikaini, seperti dia kepanasan atau kedinginan, yang panas dan dinginnya itu bisa merusak tubuh, bisa menyebabkan penyakit. Jadi nek sutra itu kalau dipakai, kalau pas panas nanti kerasanya dingin. Pernah pakai sutra? Mahal. Sutra itu mahal. Nah, sutra itu kalau pas umum dipakai itu hawanya jadi dingin. Terus pas dingin, kalau hawa dingin dipakai sutra itu hawanya hangat. Gak percaya? Coba beli sutra pakai lo ya. Ini soalnya sutranya macam-macam ini angbar. Ketika tingkah darurat seperti memang dia dalam suasana atau cuaca yang sangat dingin atau panas, kalau nggak pakai sutra itu bisa membahayakan dirinya.
atau karena gatel-gatel. Misalnya kan enek orang sing kulitnya itu sensitif banget kalau pakai baju murahan, misalnya pakai baju murahan langsung merah-merah betul-betul gatel-gatel. Nah bisanya coba pakai sutra. Nah kalau gitu ya nggak apa-apa pakai sutra. Misal, pokoknya KB itu boleh ketika tingkah darurat. Pokoknya kalau darurat apa-apa boleh. Sholat kayak gini khauf, nah perang sing awalnya nggak boleh kena najis, nggak boleh bawa najis, nggak boleh kira 3 kali. Ketika dalam keadaan darurat, sholat sekarang, sholat seubah-ubahnya. Sama juga sama seperti pemakaian sutra di emas, ketika darurat ya diperbolehkan. Kalau memang ada hajat yang memang nggak bisa digantikan oleh emas dan sutra ya boleh. Ingat keharamannya tadi dalam tingkah ikhtiar fi halatil ikhtiari. Di dalam tingkah ikhtiar kita nggak darurat, nggak harus pakai sutra. Kita bisa pakai baju lain, tapi kita milih tetap pakai sutra. Itu namanya tingkah ikhtiar. Bisa milih, aku bisa pakai katun, bisa pakai kapu, bisa pakai sutra, bisa semuanya, tapi dia pakai sutra. Nah itu haram. Tapi kalau memang nggak ikhtiar, bukan tingkah ikhtiar, darurat, aku nggak bisa pakai katun dari kapu-kapuan tuh nggak bisa. Dari katun, dari kulit domba, dari apa? Bulu domba nggak bisa. Bisanya coba dari sutra, ya maka nggak apa-apa. Sutra ini sutra sengan yang memang dia itu dari apa? Dari ulat sutra, yang dihasilkan dari ulat sutra, bukan sarung-sarung sing enek tulisannya sutra sama Rinda. Pokoknya sing asli sutra, asli sutra atau sutra yang lain. Sing nggak boleh cuma sutra itu, sutra asli. Wa yahillu lin-nisa'i, dan halal bagi perempuan apa lubsul hariri wa iftirasuhu, dan halal bagi perempuan untuk pakai sutra, pakai baju dari sutra dan pakai lemek dari sutra. Anak perempuan boleh. Sampai oleh pakai sutra. Kami sih nggak boleh, kami pria. Terus wayahillu lan halal juga wayahillu lil wali apa ilbasus sobil al harira qabla 7 sinina wa ba'daha, dan halal bagi wali atau orang tua memakaikan sutra untuk anak kecil laki-laki ataupun perempuan. Halal boleh pakai sutra anak kecil qabla 7 sinina, sebelum umur 7 tahun wa ba'daha, dan setelah 7 tahun. Iya maksudnya 7 tahun dan setelah 7 ba'da itu setelah kan? Berarti setelah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, 30 tahun. Itu baca 7 tahun. Nek tahu saya jelas nih. Qabla 7 sinina wa ba'da illal bulughi, sampai balik. Jadi anak kecil laki-laki itu boleh, apalagi perempuan, boleh pakai sutra. Wali ini boleh memakaikan sutra sebelum dia berumur 7 tahun atau lebih dari 7 tahun sebelum dia balik. Pokok batasnya balik. Wa qalilul dhahabi wa kathiruhu ay istimaluhuma fit tahrimi sawa'un. Sedikit atau banyaknya emas di dalam pemakaiannya dilihat dari sudut keharaman itu sama saja. Mau sedikit mau banyak, emas itu sama keharamannya ketika dipakai. Wa idza kana ba'da thawbi birasiman ay hariran, dan jika ada baju yang sebagiannya itu terbuat dari ibrasiman, sutra ibrasim, wa ba'da sebagian yang lain ikut putnan, terbuat dari katun terbuat dari kapu au katanan atau dari katun. Jadi ada baju sebagiannya ikut terbuat dari sutra atau sebagian dari sutra, sebagiannya lagi dari
katon atau kapuk. Jazalil rijali, maka boleh dipakai bagi laki-laki. Malam yakunin ibrosiman ghaliban, selama sutranya tadi kadarnya ghaliban lebih sedikit dari bahan yang lain. Ya gitu. Jadi sutra, kalau baju sutra itu kalau dia itu campuran, enggak pure, enggak murni sutra, campuran baju, kalau selama sutranya itu lebih sedikit dari bahasanya ghaliban itu bahasanya kang ngalahi, sutranya itu lebih sedikit dari katun atau kapuk, maka boleh pakai sutra bagi laki-laki. Berarti kadarnya mungkin pokoknya maksimal sutranya itu 49% dari bahan tersebut. Soalnya kalau sudah 50 itu bahasanya sudah ghaliban. Udah kalau 50% berarti sama, kadarnya sama, gak saling mengalahkan. Berarti maksimal campuran sutra di baju yang boleh digunakan oleh laki-laki itu 49%, dan 51%-nya itu terbuat dari bahan lain. Itu sutra. Mungkin sekian. Terima kasih kepada Ustadz Misbahul Ihsan atas materi yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari salah satu teman saya, yaitu bagaimana hukumnya apabila seorang lelaki memakai anting yang cincinnya terbuat dari emas. Kepada Ustadz Misbahul Ihsan dipersilakan untuk menjawabnya. Wa qalilud dhahabi wa katsir wa istimaluhuma fi tahrimi sawa'un wa idza kana ba'da thawbi ibrasiman. Sedikit atau banyaknya emas ketika digunakan itu hukumnya sama dalam hukum keharamannya. Berarti sama-sama haram. Sama-sama haram. Contohnya kayak emas putih. Sama tahu emas putih? Emas yang bule. Emas putih itu enggak 100% emas. Cuma emas nanti dicampur sama bahan lain sehingga warnanya jadi putih. Mungkin emasnya berapa, 50% atau berapa persen campur, misalnya pakai platinum atau apa, nanti warnanya jadi putih. Nah juga namanya emas campuran. Itu nggak boleh pakai cincin yang ada emasnya begitu. Kalau mau pakai cincin pokoknya selain dari emas. Mau naik sunahnya kan, sunahnya dari perak. Terus mata cincinnya masuk ke dalam gini. Dulu Nabi ya pernah pakai cincin dari emas sebelum turun hukum keharaman menggunakan emas. Dan setelah turun hukum keharaman menggunakan emas, Nabi langsung melepas cincinnya dan membuang dan ngomong, aku nggak bakal pakai kisah saya pakai syarat ya. Jadi mau sedikit mau banyak pakai cincin ada emasnya. Kalau campuran tetap nggak boleh. Pakai perak, ini lanang pakai perak. Kalau cewek ya pakai, kalau cewek bebas. Seperti itu. Untuk kajian sore hari ini kita cukupkan mawon. Wallahu a'lam bishawab. Ditutup oleh doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan kajian kitab takrib. Semoga kita mendapatkan barokah dan manfaatnya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.